Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Udal Farid dari kelas SI 4107. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang analitika data dan visualisasi data. Video kali ini juga dibuat untuk memenuhi tugas tambahan mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence. Pada video kali ini saya akan membahas 4 bab, diantaranya bab pertama itu analitika data, dan selanjutnya visualisasi data, bab selanjutnya ada reporting dashboard, dan yang bab yang terakhir adalah pengaplikasian analitika data dan visualisasi data. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang analitika data. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian tentang analitika data. Analitika data merupakan proses pengumpulan, pengaturan, dan analisis terhadap himpunan data yang besar untuk menemukan pola-pola yang berbeda dan informasi yang penting lainnya. Analitika data adalah suatu himpunan dari teknologi dan teknik yang memerlukan bentuk-bentuk baru dari perpaduan untuk mengungkapkan nilai-nilai besar yang tersembunyi dari himpunan data yang besar yang berbeda dari biasanya, lebih kompleks, dan dalam skala yang sangat besar. Oleh karena itu, analitika data terutama fokuskan pada pemecahan masalah-masalah baru atau masalah lama dengan cara-cara yang lebih baik dan efektif. Oke, pada analitika data mempunyai 3 jenis yang umum dipakai. Di antaranya yang pertama deskriptif analitik, yang kedua prediktif analitik, dan yang ketiga ada preskriptif analitik. Oke, yang pertama deskriptif analitik. Jadi deskriptif analitik itu adalah sebuah proses data analitik untuk mendapatkan gambaran umum dari data yang sudah dikumpulkan. Jadi ini adalah model yang akan membantu memenuhi apa yang akan terjadi dan kenapa gitu. Contoh dari deskriptif analitik ini misalnya ada Google Analytics. Pada Google Analytics hanya bisa melihat informasi sederhana seperti ada beberapa jenis visitor per satuan waktu. Terus halaman mana saja yang paling sering dikunjungi. Nah, analisis deskriptif tidak menampilkan prediksi halaman apa saja yang akan dikunjungi pengunjung berikutnya, atau kenapa seseorang pengunjung mengunjungi suatu halaman. Nah, untuk selanjutnya ada prediktif analitik. Nah, untuk prediktif analitik ini adalah data analitik yang memberikan hasil prediksi tentang sesuatu yang akan datang dengan peningkatan daya komputasi dengan kemampuan menjalankan ratusan atau ribuan model yang dengan cepat, dan adopsi teknik prediktif seperti support vector machine, neural network, dan random forest. Model-model ini menggunakan data masa lalu dan algoritma prediksi untuk membantu dalam menentukan probabilitas dari apa yang akan terjadi berikutnya. Untuk contohnya sendiri adalah sistem rekomendasi yang dipakai di situs e-commerce. Selanjutnya ada yang ketiga ada perspektif analitik. Perspektif analitik merupakan sebuah proses analitik yang menghasilkan jawaban atas pertanyaan kenapa sesuatu akan terjadi serta memberikan saran terhadap kondisi yang memungkinkan akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi kunci untuk perspektif analitik ini adalah yaitu mampu menggunakan data yang besar, data konseptual, dan banyak daya komputasi untuk menghasilkan jawaban secara real time. Karena kemampuannya inilah perspektif analitik sangat diperlukan oleh top level manajemen dalam mengambil keputusan. Dalam prosesnya cukup sulit untuk membuat sistem yang menggunakan analitik perspektif, mengingat algoritmanya harus benar-benar dapat melihat yang tak terlihat dari hasil analitik. Jadi selain itu juga mempertimbangkan semua opsi untuk mengambil keputusan. Untuk mencapai hal itu, machine learning sudah pasti menjadi hal yang mutlak digunakan. Selanjutnya ada manfaatnya. Manfaat analitika data itu yang pertama ada mempermudah perhitungan statistik, yang kedua menjadikan waktu perhitungan semakin efisien,
Yang ketiga, memberikan solusi untuk kepentingan bisnis. Selanjutnya ada hasil perhitungan akurat dan reliable. Selanjutnya ada dapat membantu riset pasar dari sebuah bisnis. Kayak yang pertama akan saya bahas, dari yang pertama yaitu mempermudah perhitungan statistik. Data statistik merupakan salah satu data yang sangat penting bagi seluruh sebuah perusahaan. Jadi setiap hari para karyawan harus mengolah data-data tersebut untuk digunakan dalam menunjang bisnis yang dijalankannya. Pekerjaan para karyawan dalam menghitung ataupun menganalisa data-data tersebut akan semakin mudah berkat adanya data analitik. Selanjutnya, menjadikan waktu perhitungan semakin efisien. Jadi jika sebelumnya para karyawan itu harus berlama-lama dalam mengerjakan perhitungan dan analisa data karena masih menggunakan cara normal atau cara tradisional atau manual, maka kini hal tersebut tidak akan terjadi lagi karena kini telah hadir data analitik yang mampu menjadikan waktu untuk menganalisa data-data terutama yang berkaitan dengan data statistika lebih efisien. Selanjutnya, memberikan solusi untuk kepentingan bisnis. Data analitik juga berperan penting dalam membantu perusahaan dalam mencari solusi bagi kepentingan bisnisnya. Solusi-solusi yang akan didapatkan berasal dari hasil perhitungan data statistik yang telah dianalisa sebelumnya. Jadi dengan begitu perusahaan akan lebih mudah dalam mengambil keputusan-keputusannya yang dapat digunakan untuk menunjang kepentingan perusahaan tersebut. Selanjutnya, hasil perhitungan yang akurat dan reliable. Penggunaan data analitik menjadikan hasil perhitungan data statistika menjadi lebih akurat dan reliable atau dapat dipercaya. Adanya data statistik dirasa sangat menguntungkan bagi perusahaan karena dapat mengurangi risiko kesalahan dalam proses analisa dan statistika. Lalu selanjutnya, dapat membantu riset pasar dari sebuah bisnis. Perusahaan harus melakukan riset pasar untuk kelancaran bisnis yang dijalankannya. Dengan adanya riset pasar, perusahaan akan mengetahui keinginannya dan kemampuan pasar dalam merespon produk dari perusahaan tersebut. Untuk memudahkan proses riset pasar, perusahaan harus memulai menerapkan teknologi yang tepat. Jadi karena itulah kini banyak perusahaan menerapkan data analitik untuk memudahkan proses riset pasarnya. Selanjutnya ada visualisasi data. Sebelumnya kita akan membahas dulu apa sih pengertian dari visualisasi data. Jadi visualisasi data merupakan rangkaian proses menampilkan data atau informasi dalam bentuk yang mudah dipahami oleh orang awam. Misalnya seperti grafik, angka, dan lain sebagainya. Dalam penerapannya, visualisasi data kerap menggunakan beberapa elemen visual seperti grafik, bagan, hingga peta. Tujuan dari visualisasi data tentunya untuk mempermudah melihat dan memahami tren, pola, dan masih banyak lagi. Bagi seorang data scientist, memiliki kemampuan dalam visualisasi data merupakan nilai tambah dan memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Jenis-jenis visualisasi data ini mempunyai beberapa jenis yang sering dipakai. Itu diantaranya ada 5. Yang pertama ada temporal, selanjutnya ada hierarki, yang ketiga ada network, yang keempat ada multidimensi, dan yang terakhir ada geospasial. Kita bahas satu-satu. Di antara yang pertama ada temporal. Temporal merupakan salah satu tipe visualisasi yang sering ditemui. Tipe ini biasanya cocok untuk menunjukkan hasil dari rangkaian data yang bentuk linear atau satu dimensi saja. Untuk ciri-cirinya, yang pertama itu berupa garis yang bermulai dan berakhir di titik tertentu. Jadi garis tersebut dapat berdiri sendiri atau bersinggungan dengan garis lainnya. Contoh visualisasi data seperti ini adalah diagram scatter plot, timeline, data time series, dan data diagram garis. Selanjutnya ada hierarki. Tipe selanjutnya dalam data visualisasi adalah hierarki. Tipe seperti ini umum digunakan untuk menunjukkan hubungan antara suatu kelompok terhadap kelompok lain yang cukup besar. Visualisasi seperti ini cocok menunjukkan munculnya data-data baru yang berasal dari suatu penyebab. Salah satu penggunaan yang umum adalah diagram pohon. Selanjutnya ada network. Jadi pada dasarnya sekumpulan data atau dataset bisa saling berpengaruh satu sama lain.
Oleh karena itu, penggunaan network pada data visualisasi adalah untuk memperoleh hubungan antar dataset tersebut. Salah satu contoh yang paling sering digunakan adalah word cloud dan node-link diagram. Selanjutnya ada multidimensi. Jadi seperti namanya, tipe visualisasi multidimensi ini cocok untuk memvisualisasikan data yang memiliki banyak variabel atau dimensi. Jadi karena banyaknya dataset yang ditampilkan, biasanya visualisasi ini tuh akan lebih menarik dan mencolok agar lebih mudah dipahami. Salah satu contoh visualisasi ini tuh diantaranya ada histogram, terus ada pie chart dan stacked bar. Selanjutnya ada geospasial. Tipe data visualisasi yang terakhir ini yaitu geospasial. Pada tipe ini, visualisasi mempresentasikan wujud nyata dari suatu benda atau ruang yang memiliki data untuk ditampilkan. Pada umumnya, visualisasi geospasial seringkali digunakan untuk menunjukkan penetrasi penjualan di suatu wilayah, peta pertumbuhan bisnis, hingga menunjukkan flow pada suatu UX. Contoh visualisasi geospasial yang paling sering digunakan adalah heatmap dan kartograf. Selanjutnya ada manfaat dari visualisasi data. Kita bahas satu-satu. Di antara yang pertama, membawa wawasan lebih cepat. Jadi memberdayakan semua orang untuk mengubah data menjadi wawasan dengan cepat dan mudah. Visualisasi data mampu membangun pemahaman tentang bagaimana kinerja bisnis dan peluang serta resiko apa saja yang berkembang. Yang kedua, membuat keputusan lebih cepat. Organisasi dapat membuat keputusan yang didorong oleh data dengan visualisasi yang menampilkan data secara real time. Selanjutnya, memberdayakan orang dengan advanced analytics. Jadi lebih banyak organisasi yang dapat memanfaatkan dashboard interaktif yang mudah digunakan dengan geospasial internal, prediksi satu klik, dan analisis aliran untuk mengembangkan wawasan yang lebih dalam, menemukan pola tersembunyi, dan bertindak berdasarkan peluang bisnis bernilai tinggi. Selanjutnya, meningkatkan nilai produk atau jasa. Data memiliki nilai yang sangat luar biasa. Namun, sebagian besar pengguna tidak memiliki waktu atau kesabaran untuk mempelajari alat bisnis khusus. Membuat data yang nyaman dan intuitif bagi pengguna dengan menanamkan analisis dalam aplikasi dan bisnis proses mereka. Selanjutnya, meluangkan lebih sedikit waktu untuk permintaan analisis custom. Oke, lanjut ke bab selanjutnya, ada reporting dashboard. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu pengertian dari reporting dashboard berikut ini. Jadi reporting dashboard membantu bisnis membuat keputusan berdasarkan informasi yang lebih baik dengan memungkinkan pengguna tidak hanya memvisualisasikan KPI dan melacak kinerja, tetapi juga berinteraksi dengan data secara langsung di dalam dashboard untuk menganalisis tren dan mendapatkan wawasan. Lebih mudah bagi pemangku kepentingan untuk memahami dan terlibat dengan data ketika divisualisasikan dalam bagian grafik dan peta, dalam bagan maksudnya. Tetapi lebih dari sekedar representasi visual dari data, report modern menarik data dari berbagai sumber untuk menceritakan kisah yang lengkap dan kemudian memungkinkan pengguna menjelajahi data, menganalisis data ini di dalam dashboard. Dashboard terbaik juga mengintegrasikan rekomendasi yang didukung AI, skabilitas data besar, visualisasi tersemat, dan layanan mandiri yang diatur. Oke, jenis-jenisnya itu ada analitik dashboard, strategi dashboard, operasional dashboard, dan tactical dashboard. Jadi jenis-jenis berikut ini merupakan 4 jenis yang paling sering digunakan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada analytical dashboard. Analytical dashboard ini digunakan oleh analisis data untuk mendukung pekerja di seluruh bisnis. Dashboard tersebut biasanya menyertakan elemen grafik sederhana dan banyak fleksibilitas untuk analisis terperinci. Selanjutnya ada strategi dashboard. Strategi dashboard ini digunakan untuk memimpin bisnis dalam melacak KPI selama periode waktu tertentu untuk mendapatkan wawasan strategis.
Operational dashboard selanjutnya. Operational dashboard membantu pengguna bisnis untuk melihat apa saja yang terjadi sekarang. Selanjutnya ada tactical dashboard. Tactical dashboard itu berfungsi untuk melacak kemajuan menuju sasaran dengan segera menelusuri data dashboard. Hal ini harus memiliki report dashboard taktis. Selanjutnya untuk pengaplikasiannya, contohnya saya ada 3. Pengaplikasiannya itu bisa di bidang perbankan, selanjutnya perawatan kesehatan, dan retail. Untuk di perbankan, lembaga keuangan mengumpulkan dan mengakses wawasan analitik dari volume besar yang tidak terstruktur untuk mengambil keputusan keuangan yang baik. Analitik big data memungkinkan lembaga keuangan untuk mengakses informasi yang lembaga butuhkan saat mereka membutuhkannya, menghilangkan perangkat dan sistem yang tumpang tindih dan berlebihan. Selanjutnya pada bidang perawatan kesehatan. Big data diberikan dalam industri perawatan kesehatan. Misalnya digunakan itu dalam melakukan catatan pasien, program kesehatan, informasi asuransi, dan jenis informasi lainnya yang mungkin sulit dikelola, tetapi penuh dengan wawasan penting begitu analitik diterapkan. Itu sebabnya teknologi analitik big data begitu penting bagi perawatan kesehatan. Dan meneliti sejumlah besar informasi baik terstruktur maupun tidak terstruktur dengan cepat, penyedia layanan kesehatan dapat segera memberikan diagnosis atau pilihan perawatan yang menyelamatkan jiwa seseorang. Selanjutnya ada bidang retail. Layanan pelanggan telah berevolusi dari beberapa tahun terakhir, karena pembeli yang berpengalaman terhadap para peritel memahami dengan tepat apa yang mereka butuhkan. Ketika mereka membutuhkannya, teknologi analitik big data mampu membantu peritel memenuhi permintaan tersebut, berbekal dari sumber daya data yang tak ada habisnya dari program loyalitas pelanggan, kebiasaan membeli, dan sumber daya lainnya. Peritel tidak hanya memiliki pemahaman mendalam tentang pelanggan mereka. Mereka juga dapat memprediksi tren, merekomendasikan produk baru, dan meningkatkan profitabilitas. Selanjutnya masuk ke bab visualisasi data. Pada gambar berikut ini merupakan gambar contoh pengaplikasian visualisasi data check-in berdasarkan kota. Gambar berikut ini merupakan histogram, berbentuk histogram. Jadi histogram check-in ini yang berdasarkan kota ini jelas menunjukkan proporsi pelajar di wilayah yang berbeda-beda. Jadi dari gambar berikut ini kita dapat melihat proporsi pelajar secara jelas di Beijing, Guangzhou, dan Shanghai hanya dengan sekali pandang. Pada gambar selanjutnya, pengaplikasian ini merupakan pengaplikasian dari heatmap. Jadi heatmap ini menunjukkan intensitas seismik dari tiap lokasi di peta dan pendistribusiannya. Itu merupakan pemetaan COVID yang ada di daerah Mongolia dan Cina, Bangladesh, Nepal, dan Myanmar. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.